kan rumah udah akad. Ternyata harus ada uang yang dipendem kan, karena kan gue auto debit, bukan di rekening kan auto debit, Bang Mandri itu auto debit, jadi ada yang dipendem kan, jadi dipendem 300. Terus habis itu ternyata bayar ini notaris gitu-gitu terus ngerti deh kalau akad rumah notaris apalagi tuh banyak masa total 200-an. Gila, gue pikir itu udah kelar tahu, ternyata itu sisa KPR ke Mandiri. Jadi itu belum include notaris, apa-apa, tanda tangan asuransi ini itu. Gila kan. Kalau yang bisnya enggak apa-apa, batch. Marah. Pokoknya rumah itu udah jadi, gue kemarin liat apartemen deket situ kan, gue bilang teman-teman gue taruh sini aja kali. Tapi rumah gue pun endul, di atasnya tuh ada rooftop Cong, di bawahnya kita bisa nongkrong-nongkrong. Bikin aja satu ruang bareng, ada barengnya. Ada bar di atas di rooftop. Di rooftop ada. Gue lagi di Thailand, jangan ribet-ribet. Sholat Jumat, gue lagi di Thailand, gue nggak tahu masjid di sini di mana. Mail tuh lagi di Kapun Cup. Lagi di Sawadee Cup, Mail. Gue nanti sholat zuhur aja. Tapi gue jatuh cinta sama Pattaya. Demi Tuhan. Batch. Gue cinta sama Pattaya. Lebih hidup kotanya dibanding Bangkok. Bangkok tuh kayak begitu-gitu doang, ngerti gak? Karena Pattaya yang buat seorang kita bilang di reject anjing, di reject. Kayak ini ya Cong, dia enggak. Ini semua mau masker pakai Eke nih. Enggak. Karena dari awal tuh pas gue masuk, awal kita masuk, dia udah lihara Eke, Cong. Lihat gue duluan. Allah. Lihat gue duluan. Udah lihara Eke, cuman dia sambil berdiri kayaknya dia baru selesai dance kan. Terus habis itu kucuk-kucuk gue liatin. Mungkin dia lihat dari situ penampilan yang paling sederhana tapi wow gitu itu gua. Orang nggak tahu, jam tangan, nggak mungkin dia nggak tahu jam tangan gue, nggak mungkin dia nggak lihat berlian gue, nggak mungkin dia nggak lihat kalung gue. Tapi kayaknya dia segen gitu, kayak aduh. Soalnya pas gua kan yang lagi laki-laki dance itu kan abis ngedance pada ngedeketin kan, terus kan ada si gondrong duluan yang deketin gue. Nah dia tuh kayak anjing kayak gitu. Mungkin temannya juga galak-galak kali. Iya, kayak gitar. Orang yang sama Reva tuh katanya gini, your friend Ladyboy itu katanya gitu. Bukan. Dilihatin sama Reva Instagram. Oh superstar gitu. Anjing gue dibilang lagi. Masa mukanya seperti ini? Gila kali ya. Karena juga cakep-cakep. Tapi kan tetap bentuk muka kalau laki nggak bisa dibohongin Cong, kecuali potong rahang. Iya. Kita lagi bercerita tentang kejadian tadi malam, Say, di reject semua. Dibahas yang Maskapai penerbangan 3.000 Say. Tapi dia katanya muncrat Cong sampai ke lantai. Berarti Revang di Kocira. Lihat aja aura dia hari ini. Iya. Di Kocira, dia bilang katanya cium endul di Kocira muncrat sampai tanah. Dia bener-bener di kasur sebelum tidur. Endul sesuai harapan. Sebelum tidur juga dia bilang. Endul banget sih. Jadi guys, kalau lagi penat tuh ya, kita tuh harus me time bareng teman-teman gitu, melakukan hal-hal gila. Liburan ke tempat yang seru. Gue suka tuh Pattaya karena nggak ada mall. Gue kan nggak terlalu suka mall. What's happen in Pattaya stays. Ya, stay in Pattaya. Ini ada orang Indonesia kayaknya ya, Cong? Apa? Nggak ada orang Indonesia kayaknya ya? Ada nggak sih? Ada. Nggak ada kan? Malam ini mata enggan terpejam memandang wajahmu yang rupawan. Kalian tuh banyak banget yang nonton gue sampai 38k loh. Kalian nunggu apa saya 38k? Nunggu Sela Saukia saya. Wah, Landfish You. Pasti aku mau dikasih TikTok Universe. Banyak banget, Bo. Lalalilat. Aku udah lama loh gak lihat TikTok Universe berterbangan di akunku yang ini loh. Laura mana? Laura ya di rumah aman lah.
Laura itu di rumah aman, sudah saya titipkan di rumah aman. Nanti kalau selesai kasusnya baru dipulangkan. Kayak gitar genjreng. Kelanjutannya gimana? Lanjut apa saya? Jari-jarinya. Aku udah kenyang. Nunggu diskon sosisnya. Sosis aku udah diskon tuh. Lagi diskon 25%. Capcay. Gue bingung sosis aja nunggu diskon. Sosis. Tahu orang murah itu tuh sosis gua itu, Nike ayam itu gua produksinya di Korea. Proteinnya banyak sekali. Ya, terigunya sedikit. Kalau sosis Indonesia itu kan kebanyakan terigunya. Kalau ini kebanyakan daging ayamnya dan pakai dada fillet. Gitu. Jadi harga segitu sebetulnya udah murah sekali. Itu makanan sehat, bisa langsung dilep. Ami cantik banget sumpah. Iya bagus ya mukaku ya. Ya ini perawatan saya pakai ini, kita misalnya skincare. Terus kalau di klinik itu skin rejuve itu suntik, terus laser itu di Benings Klinik. Kak cemana Sela? Ya nggak ngerti. Coba tanya Sela Saukia sendiri. Tapi untung sih, maksudnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan mungkin, kalau mungkin waktu itu hari Senin gue nggak cari tahu tuh Waria pakai travel apa, mungkin sampai sekarang Sela Saukia bakalan diem, nggak bakalan ngomong. Kalau ternyata dia yang biayain dan dia nge-BA-in si Waria Esazega. Untung gue tuh nggak bisa dibohongin ya. Jadi gue tuh waktu hari Minggu tuh bertanya-tanya kan, gue bertanya-tanya, kok si bencong ini bisa berangkat umroh sendiri? Siapa yang ngebiayain? Siapa yang ngaturin? Siapa yang ngurusin gitu? Lah terus tiba-tiba gue minta tolong. Gue tuh punya banyak temen dan gue tuh jarang minta tolong sama temen. Tapi sekalinya minta tolong pasti dibantu. Itu udah pasti. Ya itu gue minta tolong lah sama salah satu temen gue yang bisa ngecek-ngecek orang terbang gitu kan, yang pokoknya bisa ngecek-ngecek segala-gala deh. Minta tolong hari Senin gue minta tolong itu jam 3 sore gue minta tolong, tolongin lah cekin ini si war ini nih perginya pakai visa siapa ya, pakai travel siapa ya gitu kan. Terus jam 9 gue dapet di WhatsApp dikirimin nih pakai SS Travel langsung gue kirim ke Sela Saukia, langsung gue kirim ke dia. Gue lagi nonton, gue kirim ke dia, gue tanya baik-baik ya kan, ini bener SS Travel kamu? Terus dia kaget, dia bilang, Kak nggak gitu ceritanya Kak, aku cuma ngasih uang doang ke dia malak aku, dia bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah. Terus telepon-teleponan bertiga sama dokter Oki. Ditanya sama dokter Oki lagi baik-baik. Beda lagi jawabannya. Iya, aku cuma ngasih uang, tapi visanya memang dibantuin sama Vita. Dia bilang gitu kan sama timnya. Oh iya, sudah. Besok telepon lagi. Beda lagi ngomongnya. Ternyata semua dia yang siapin. Ternyata hotel, tiket, uang jajan, semua Sela Saukia yang ngurusin, yang ngasih, yang mensponsorin. Terus sorenya telepon lagi kita bertiga, karena kok hati gue masih ganjal ya, soalnya gue tahu banget ini si Warwerwar ini Sazega tuh nggak mungkin punya duit gitu kan. Kok tiba-tiba walaupun dia beli mobil Mercy-nya nggak mahal-mahal bener ya, dan itu kan juga nggak cash gitu, tapi gue nggak kok gue kayak rancu gitu, kayak ini orang dapat uang dari mana ya, siapa yang jadi donaturnya dia gitu kan. Apakah dia ngepet? Ternyata keluar lagi lah pengakuan dari Sela Saukia bahwa dialah yang membeain si Waria Esazega untuk SS Your Makeup. Gitu. Semua itu keluar dari mulut dia ya, nggak ada yang gue tambahin, nggak ada yang gue kurang-kurangin. Gue mau kok misalkan kalau ketemu Sela Saukia nih, ayo kita ngomong, bener nggak lu ngomong begini gitu. Gue mau dikonfrontir. Tidak ada yang gue kurang-kurangi, tidak ada yang gue lebih-lebihi. Apa yang gue denger, apa yang gue baca di WhatsApp, apa yang gue denger di telepon saat itu, ya itu yang gue sampaikan gitu.
Ya gitu. Makanya kok si war ini kok bisa isi rumah, bisa bikin kolam ikan, duit dari mana? Gitu. Oh ternyata 3 donatur itu salah satunya ya Sela Saukia. Tapi ya udahlah, pelajaran Bor. Ternyata kita tuh nggak bisa berteman hanya lihat penampilan dari luar gitu. Misalkan agamis, mengerti agama, sholatnya rajin gitu, bukan berarti dia itu baik sepenuhnya, tuh nggak bisa. Ternyata gue belajar lagi sih dari situ. Alhamdulillah gue dapat pelajaran yang baru lagi gitu. Kenapa sih akhirnya gue ngomong begini? Karena banyak banget orang-orang tuh pada nuduh gue, lu belain Sela gara-gara dibayar ya. 1 perak pun saya tidak dibayar oleh Sela Saukia. Apalagi waktu saya bantuin skincare-nya dia yang overclaim, tidak dibayar sama sekali. Itu pure karena rasa pertemanan. Dan dia juga udah nangis waktu itu, bilangnya nggak bakalan jualan overclaim lagi, mau ditarik-tarikin semua skincare yang overclaim. Ternyata bohong. Ternyata dia masih jualan skincare overclaim. Ternyata dia bukan hanya skincare overclaim, ada merkurinya juga ada, hidrokinonnya juga ada gitu ya. Makanya gue mungkin waktu itu kayak nggak tahu ya, kalau dibilang buta mata gelap hati nggak tahu juga, tapi ya karena gue liat dia baik aja gitu aja sih. Untuk saat ini segitu dulu guys. Iya, sama adik-adiknya si Sela Saukia juga jangan bikin story begitu, nanti digoreng-goreng sama netizen gitu ya. Kan yang harusnya kalian nasehatin itu ya kakak kalian tuh, Sela Saukia gitu. Gue juga minta maaf sama ibunya Sela Saukia, karena waktu itu kan sempet ibunya bilang di Mekah kalau nggak salah, sambil meluk gue, jangan berantem sama Sela ya. Gue nggak pernah berantem sama dia. Dia yang bikin ulah, dia yang bikin masalah. Permasalahan ini Isa Zega sampai bisa umroh itu kan dari dia. Jadi harusnya keluarganya Sela Saukia ini ya nasihati nih yang namanya Sela Saukia. Dia kan ngerti agama ya, asalnya juga dari Aceh, sholatnya Masya Allah ya kan. Kok bisa berangkatin seorang waria menggunakan pakaian perempuan ya kan, masuk ke saf perempuan, apalagi dia ke masjid Kuba juga di saf perempuan, sholat di Madinah di saf perempuan. Kok bisa lo ngasih umroh ke waria? Sebetulnya nggak ada masalah kalau ngasih umroh ke waria, asal si warianya ini berangkat umrohnya dengan menggunakan pakaian laki-laki sesuai sama kodratnya gitu. Jadi adik-adiknya Sela Saukia juga nggak usah bikin story begitu gitu. Nanti kalau saya marah gimana? Sela Saukia, saya ngomongin yang sesuai faktanya, bahwa memang betul sudah valid, yang memberangkatkan, yang memfasilitasi dan lain-lain itu ya Sela Saukia. Ini ketahuan guys. Coba kalau nggak ketahuan, dia akan menutup rapat cerita itu, rahasia itu entah sampai kapan. Bener nggak? Coba omongan gue bener nggak? Ketahuan, karena ketahuannya pun itu dari hati gue. Kan ngerti, kalian bukan orang ngerti agama loh, keluarganya Sela Saukia itu mereka ngerti agama.